Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Freya Sikutu Buku, tempat Anda menemukan kisah penuh hikmah yang menyentuh hati dan membuka pikiran. Di channel ini, setiap cerita bukan hanya untuk didengar, tapi untuk direnungkan dan dijadikan langkah awal dalam memperbaiki diri. Siapkah Anda menyelami inspirasi yang dapat mengubah hidup? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kebaikan bersama. Mari kita mulai ceritanya. Di balik setiap doa yang tulus, ada kekuatan yang luar biasa, terutama doa seorang ibu. Ibu adalah pintu rahmat, kasih sayang, dan keberkahan dalam hidup kita. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua." Hadis riwayat Tirmizi. Kisah ini adalah tentang seorang pemuda yang hidupnya dipenuhi kemaksiatan, namun berubah total berkat doa ibunya yang tidak pernah putus. Kisah ini mengingatkan kita bahwa rahmat Allah sangat luas, dan selama kita hidup, pintu taubat selalu terbuka. Di sebuah desa kecil di Timur Tengah, hiduplah seorang pemuda bernama Abdullah. Ia adalah anak sulung dari seorang janda bernama Maryam. Setelah kehilangan suaminya di usia muda, Maryam mengabdikan seluruh hidupnya untuk membesarkan Abdullah dan adik-adiknya. Namun, meskipun ibunya membesarkan Abdullah dengan penuh cinta dan didikan agama, ia tumbuh menjadi pemuda yang jauh dari nilai-nilai Islam. Abdullah terpengaruh oleh pergaulan yang buruk. Ia sering menghabiskan waktunya berjudi, mabuk-mabukan, dan berbuat maksiat. Maryam sangat sedih melihat anaknya semakin jauh dari Allah. Setiap malam, Maryam berdoa dengan air mata memohon kepada Allah. Ya Allah, Engkau maha membolak-balikan hati. Berikanlah hidayah kepada anakku. Jangan biarkan ia tersesat lebih jauh. Namun, Abdullah tidak pernah peduli. Ia bahkan sering membentak ibunya ketika dinasehati. Pernah suatu hari, Maryam berkata, "Nak, hidup ini bukanlah segalanya. Kembalilah kepada Allah sebelum terlambat." Tapi Abdullah hanya menjawab dengan kasar, "Halah ibu, urus saja hidupmu sendiri. Ibu sudah tua, aku masih muda, dan aku tahu apa yang kulakukan." Hidup Abdullah semakin terpuruk. Ia terlilit utang besar akibat berjudi, kehilangan seluruh teman-temannya, dan bahkan mulai dibenci oleh orang-orang di desanya. Suatu hari, ia terlibat dalam perkelahian besar karena utang yang tidak bisa ia bayar. Abdullah dipukuli hingga babak belur dan diusir dari desa. Dalam keadaan terluka dan putus asa, Abdullah kembali ke rumah ibunya. Maryam yang melihat anaknya dalam kondisi seperti itu tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya merawat luka-luka Abdullah sambil terus berdoa. Abdullah melihat ibunya menangis ketika berdoa. Tetapi ia masih terlalu keras hati untuk mengakui kesalahannya. Hingga suatu malam, Abdullah bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah padang yang gelap gulita. Di kejauhan, ia melihat api yang sangat besar. Ia mendengar suara yang berkata, "Inilah tempatmu jika kau tidak segera kembali kepada Allah." Abdullah pun terbangun dengan tubuh gemetar. Ia teringat nasihat ibunya dan untuk pertama kalinya merasa takut akan azab Allah. Setelah mimpi itu, Abdullah mulai merenungkan hidupnya. Ia duduk di samping ibunya dan untuk pertama kalinya berkata, "Ibu, aku telah membuatmu sangat menderita.
Aku ingin berubah, tapi aku sungguh tidak tahu bagaimana caranya untuk berubah. Maryam pun tersenyum. Dengan air mata haru, ia pun berkata, "Anakku sayang, Allah tidak akan pernah meninggalkanmu selama engkau ingin kembali kepadanya. Mulailah dengan taubat, nak." Allah berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Surat Al-Zumar ayat 53. Abdullah pun memutuskan untuk bertobat. Ia menghancurkan botol-botol minuman kerasnya, meninggalkan teman-teman buruknya, dan mulai mendekatkan diri kepada Allah. Setiap malam, ia menangis dalam sholatnya, memohon ampunan atas semua dosa-dosanya. Perubahan Abdullah tidaklah mudah. Ia harus berhadapan dengan ejekan dari teman-teman lamanya yang menganggapnya sok alim. Namun, Abdullah tetap teguh. Ia mengingat firman Allah. "Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami." Al-Ankabut ayat 69. Abdullah mulai belajar Al-Quran dan menghadiri majelis ilmu. Ia juga berusaha memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang pernah ia sakiti. Lambat laun, masyarakat mulai melihat perubahan besar dalam diri Abdullah. Beberapa tahun kemudian, Abdullah menjadi sosok yang sangat berbeda. Ia dikenal bukan lagi sebagai anak yang kurang ajar, anak yang suka melakukan maksiat. Abdullah sekarang dikenal sebagai pemuda yang taat, rajin membantu sesama, dan aktif menyebarkan dakwah Islam di desanya. Suatu hari, ia mendekati ibunya dan berkata, "Ibu, terima kasih atas semua doamu. Tanpa doamu, aku tidak akan pernah kembali ke jalan Allah." Sang ibu pun tersenyum sambil berkata, "Anakku, itulah kekuatan doa seorang ibu. Ibu hanya perantara, tetapi Allah yang Maha mengabulkan doa." Amika, kisah Abdullah dan Maryam adalah pengingat bagi kita semua bahwa doa seorang ibu memiliki kekuatan yang luar biasa. Jangan pernah meremehkan doa mereka, karena doa itulah yang bisa menjadi penyelamat kita di dunia dan akhirat. Bagi Amika yang masih memiliki ibu, berbaktilah kepada mereka. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Surga berada di bawah telapak kaki ibu." Hadis riwayat Ahmad. Dan bagi yang mungkin merasa jauh dari Allah, ingatlah bahwa rahmatnya Allah selalu terbuka. Selama kita hidup, selalu ada kesempatan untuk kembali. Sesuai di Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Semoga kisah ini membawa manfaat dan menjadi pengingat dalam hidup kita. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang mendapat inspirasi. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ باسم ربك الذي خلق